Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh insan Toton Group dimanapun berada. Bapak Ibu keluarga besar Toton Group, konten ini menceritakan tentang bagaimana seorang Alfredo Garcia Elbarta Tarigan sebagai IT Toton Group yang ditunjuk Bapak Rudolf Nebaho untuk membuat sistem di Hunter Pub and Bistro. Setelah itu, Bapak Rudolf melihat bahwa beliau bisa diarahkan dan bisa mengerti apa yang menjadi keinginan dari Bapak Rudolf. Sehingga beliau diangkat menjadi Pinpro percepatan konsep baru terbarukan Hunter Pub and Bistro. Karena kekaguman Bapak Rudolf Nebaho, beliau menawarkan untuk melanjutkan pendidikan S2-nya sesuai dengan rencana dan cita-cita serta untuk membanggakan orang tua. Kiranya kita semua dapat mengambil hikmah dan makna dari konten tersebut. Mari kita saksikan bersama konten berikut ini. Selamat menyaksikan. Setelah wisuda, aku bilang sama Mak, foto studio lah kita Mak, kan cita-cita Mak, ada foto kita doang tamu. Ya udah ayo nakku kata foto lah. Terus aku bilang, Mak, aku setelah beres S1 kemarin ada ilmu yang kurasa masih kurang. Terus apa rencanamu? Kata, aku ambil S2 aku. Bilang, kan. Tapi kan kau kerjamu ke kebun-kebun, kemana-mana keluar kota, gimana nanti kuliahmu? Tertinggal-tinggalmu nanti, nggak beres, nggak betul nanti kuliahmu itu. Cuman ya Mama nggak mau paksakan, tapi kau pikirkan dulu, katanya. Ya udah Mak, aku bilang. Nah dari 2023 itu aku terus cari info S2 yang bisa online. Aku masuk kemarin juga di bulan Februari, aku bilang sama Mama, Mak, bulan juga S2 Mak. Jarangnya kami nanti ke kebun di sini, cuman ya waktu-waktu tertentu aja, nggak yang sampai 6 bulan nanti kami di kebun. Dulu aku dinas, bilang gitu kan. Ya udah aku cari dulu, tapi ya sebisa mungkin kau pastikan, entah ke bosmu, entah ke HRD-mu di sana, bisa nggak jadwalmu itu nanti. Aku ngambil kelas malamnya, pakai aku dulu kuliah, kan cuma 2 tahunnya. Nah dari situ sebenarnya jujur ada keinginan dari dalam hati untuk lanjut itu Pak. Aku nggak tahu Bapak kepikiran apa sampai Bapak sampaikan sama aku ambil studi S2-mu. Nah aku chat adminnya itu manajemen ada apa aja fokusnya. Banyak ada manajemen SDM, manajemen keuangan, sama manajemen pemasaran. Nah aku bilang kalau aku mau kelola bisnis apa manajemen yang harus kuambil? Bilang kan kalau mau kelola bisnis kita rekomendasi manajemen pemasaran katanya. Tapi aku ngerasa Pak, jujur aku dari dulu kalau disuruh orang ngerjain apapun aku bisa, tapi aku nggak tahu cara jualan. Dalam arti kata aku sadar bukan bakatku jualan sebenarnya. Nawar-nawarin apapun itu bukan bakatku gitu kan. Cuman aku pikir kalau manajemen finance kayaknya oke untuk mengelola bisnis. Bilang sama Mama terakhir, ini Mak dapat info dari kampusnya begini. Ya udah kalau gitu nanti kau sesuaikanlah sama jadwalmu, kata Mama kan. Oke lah Mak, nantilah aku pikirkan dulu ya Mak ya, masih ada kerjaanku yang lain, aku bilang. Nah, singkat cerita, itu tadi Bapak bisikkan sama aku, kok tiba-tiba panik aku pikirkan. Aku nggak ngerti, makanya aku tanya, kemananya arahnya, makanya Bapak punya gambaran yang seperti itu, apa yang Bapak lihat dariku, dan apa yang ada di pikiran Bapak? Sudah, kasih. Nah. Betul. Ya kan? Betul. Kan bisa pandang kalau orang gini, kita bisa lihat orang dari kan? Oke, nyambung. Nyambung. Banyaklah hal lah. Sampai kemarin, ternyata itu sudah kau pikirkan ternyata tuh, Pusimam gitu. Aku melihat sesuatu pasti kupikirkan. Nah, gitu ya. Dan banyak hal lagi lah. Tertarik sama juga maksudnya si Nandra. Aku nih, Bapak, tapi aku lihat dulu fashionnya di mana Pak, kan gitu kan. Sampai proses-prosesnya kan aku pilih sendiri. Dan orang-orang yang bagiku yang otaknya begitu pasti nggak cukup di posisi ini, pasti harus ada lagi cita-citanya pasti. Menurut aku dari orang yang ku profile pasti tanggung itu ini untuk mengatakannya. Kenapa? Ya karena aku dulu kuliah susah, aku kuliah mau kuliah juga. Aku dulu sekolah, akhirnya tahu aku di dunia ini, aku kuliah juga dulu bersulit, maka aku mau lihat orang kuliah, aku suka. Jadi terkait sama kau bilang tadi, S2 manajemen sama pemasaran. Kalau kau bilang kau pemasaran kurang ini, mungkin ya, tapi kau bisa di situ.
kalau aku mau menyarankan ambil di pemasaran. Bakatku di situ loh Pak. Besok kita diskusi pasti mungkin mudah tertarik. Karena itu akan lebih berkembang ke depan. Tapi misalnya kita nih. Sekali aturan ibarat sepulang asuh berselungkuh berbangsi yakin maka ku tadi kenuturan sirapin dulu siram ku sayangi siram dari murah hati. Cuma kemarin ada kau bilang, Pak kita belum tuntas bayar tentang pembicaraan ada pilihan kau lebih mengambil Keuangan. Bakat beli pemasaran. ya. Kita ke motor lah. Ya. Di Pico. Gimana kita? Ini kan tadi. Di tengah Hero Pico DJ tiba-tiba kita bisa berdiskusi cukup intens. Jadi Bapak bilang kan kayak bisa kita bahas yang kemarin itu obrolan kita terakhir. Bapak bilang kan soal apa Pak, yang mana? Aku bilang soal kau ngambil pemasaran sama apa pilihannya itu pemasaran sama keuangan. Bapak bilang lah udah ada pertanyaan menurutku kau bisa di pemasaran. Bapak bilang kan kalau yang untuk keuangan itu kan ilmu pasti. Nah ini kan udah jelas apa yang mau dikelola. Masalahnya kalau nggak tahu nyari sumbernya, apa yang mau kita kelola? Kalau nggak ada yang datang, apa yang mau kita kelola? Nah, bagi itu masuk akal, betul yang Bapak bilang kan. Terus, kubalikan lagi kan sama Bapak, Pak, tapi bukan bakatku loh untuk promo-promo jualan kayak gitu. Aku bilang sama Bapak, Pak itu bukan bakatku Pak. Aku bilang. Tapi dari Bapak bilang, kulihat kau mampu untuk ini. Ini nanti jalan untuk berkembang. Kau bisa di situ, Bapak bilang kan. Ya, aku dengan semua keraguanku aku utarakan aja lah sama Bapak. Aku bilang lah kan, Pak, berat ini loh Pak, tantangannya untuk melakukan hal baru, aku bilang. Tapi bisa, aku nanti di situ Bapak bilang. Nah, hingga akhirnya sampai kita di percakapan, Bapak bilang, karena kau bukan orang yang temperamen, Bapak bilang. Dari situ, aku jadi mikir. Karena dulu waktu aku SMP, aku pernah dipanggil sama guru BK. Jadi ada, kan dulu kami SMP kursi plastik yang untuk orang pesta-pesta gitu kan. Nah kayak gitu dulu kursi kami SMP. Aku pecahin sampai 11 dulu. Terus di raporku waktu naik-naikan kelas ditulis guru. Kelas 1 SMP. Nah ditulis guru di rapor itu. Si Alfredo ini orang temperamental, harus belajar lagi mengendalikan diri kata. Makanya aku kaget ketika Bapak bilang, aku bukan orang yang temperamental, Bapak bilang. Udah. Masuk dulu ke tahun 2026 Januari tanggal 22. Nah, kalau kau dulu di OWL 06 Februari 2023. Ya, akhirnya penerapan kita ini sebenarnya bukan membahas sebenarnya. Cuma kuder ya Mas Koko ada terkait sama OWL yang ini. Ya. Menyambut sama Mas Koko, gue sudah kau bicara. Oke, yang kita meeting di kampus malam. Ya. Kau bicara, terus nggak nyampe. 24 jam udah kau bikin tulis awal. Ya kan? Dari situ ku bilang, berarti kau bagiku sudah bisa ATUR. Oke. Ya, karena nggak ku minta itu, nggak ku minta, dan kau versiku sudah kau tuliskan runut dan rinci. Ya, enggak. Ku kutip sedikit dari salah itu. Ya, ku kutip begitu aku kayak gini dari kalimat ini menyebutkan oleh sedikit sih, baru masalah itu. Ada salah aku tadi membaca laporan kronologis saudara Edoku. Aku jawab, kronologis sesuai semua Pak. Bapak tanya, artinya aku nggak ada melanggar. Ya, aku bilang sama Bapak, masih masuk dalam lingkup diskusi yang sudah kita briefing untuk personil yang hadir selama rapat Pak. Makasihlah kalau begitu bro. Siap Pak, terima kasih juga arahannya ya Pak. Takut aku
seperti kan ini kan tulisan nih, Iya. itu menunjukkan teman lama gitu kan. Iya. Lepas itu dua hari kemudian aku bicara sama Pak Jim. Gua itu suruh beli dulu. Udah, wajib ya. Di mana benderamu sekarang? Iya, katanya. gimana? Kenapa sebenarnya lu? Kamu temperamen ya? Temperamen. Lelaki itu awalnya bela jahat. Kalau sudah mungkin dia nakal lah, nggak usah jahat. Karena di dalam nakal ini dia merasa piramid ya. Piramid maksudnya. Jahat, nakal, dia baru baiknya. Oke. Itu ya. Nah, dari orang-orang beginilah akan bisa bijaksana karena dia bisa melihat terang dari kegelapan. Gitu ya. Betul. Nah tadi SMP. ya Mas Kubur tuh. Iya. Masalah buku ya. Iya, ya, masa-masa rendah lah. Ya itu Wajar. wajar tuh. Karena pancaruba. Ah, kalau menjawab pertanyaan itu dalam rekaman kita, ada aku tanya, kau bilang apa? Karena aku takutku ada istilah karo Ya. ini, ternyata kan Bahasa Indonesia. mama sambung gitu Ya, ya. mau sambung. Habis itu bahasa sambung, mamaku, anakku. Ya memang begitu, Pak. Ya itu sudah. Itu parameter tuh. Apa yang bisa dinilai dari situ? Anakku kan selalu membahasakan mamaku, mama bilang anakku. Itu parameter kental itu kental hati yang ini baikku nggak tak itu jawabannya. Gak temperamental dengan panggilan antara orang tua dan anak. Iya kan cerita aku Iya, aku cerita sama Bapak. ya mamaku Iya. anakku bahkan kau membuat skripsimu apa namanya Yuk catering. artinya Ya karena Bukan? keresahan mama. mama kan itulah itu bagi seseorang yang pencinta ibu itu pasti orang yang sudah good looking lah. Asal pencinta ibu itu sudah orang yang Iya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya orang yang tidak temperamental dengan rekomendasi Bapak untukku secara personal ngambil di bagian pemasaran? Karena logikaku ya Pak, orang kalau jualan pasti harus bisa membaca emosi dan moodnya si calon pelanggan, calon pembeli. oke kan itulah hubungan dengan yang temperamen dan pemasaran. Orang pemasaran nggak bisa temperamen. Baru tahu sih aku. Oh iya. Lu perlu nggak bebek tuh selesai kan? Itu kan? Kalau nggak ben, oh belum, piang dulu piang. Rabu, itulah pemasaran. Menurutku kau masih harus begitu. Kalau rakyat sana masuk di akal. Hubungannya kan tadi yang polisi itu adalah mendapatkan orang terima barang kita. Butuh orang terima barang kita, maka kita mempunyai imbalan Ya, jasa. betul, Ya, betul. udah. Sementara kakak sudah orang terukur dari sistem ini dan bisa kau jual. Udah, dan terukur ini kan udah tahu menghitungnya forecastingnya rugi labanya. Betul. Ya, jadi ngapain lagi kalau rugi laba ini kau perhitungkan, sementara sudah bisa kau hitung situ dari forecasting membuatnya, Iya. ya kan? Nah, sementara untuk laku barang ini belum tentu laku barangmu, tapi kau sudah hidup itu, kalau udah tahu dasarnya kau udah tahu. Iya. Baca ketimbang ini, udah terukur lah versimu. Nah, tentu nanti ada variannya. Iya. Ya ada minusnya kan. Nah, kan ini tinggal hal kecil ini dibandingkan kita mendapatkan barangnya bisa terima biar kita dapat jalan ini kita. Ya, kalau itu masuk dia kalku, Pak. Kalau itu masuk dia kalku. Udah. Kira-kira kapan kita kau masuk nanti 22 Januari? Iya. Kapan aku minta tolong sama kau bikin sistem? Februari ya? Februari ya. Kapan aku minta kau jadi pimpro? 21? Mei, 21 Mei. Mei. Bisa nggak kau terjemahkan apa otakku? Ya
tanya dulu Bapak. Iya, iya. Karena begitu kasih sama kau paham, tanya lagi. Iya. Dan selalu. Betul. Bahkan Pak, apa dasarnya Pak? Betul. Ya? Apa landasannya? Apa landasannya? Bapak? Pramut detail. Ya, pastilah Pak. Ya itulah, iya kan? Akhirnya arahnya pasti. Betul. Arah pasti. Ya kan? Nah, Betul. kalau kita di sini kan tidak. Kita kasih arahan, nanya dia tidak. Merasa sudah paham tapi salah. Sebenarnya kan di hal baru orang cerdas adalah orang rajin bertanya. Orang hal baru. Orang nggak boleh. Orang mau tanya berarti kurang cerdas. Kalau nggak kita bilang goblok. Evaluasi di rapimnas kita, rapat pemikir nasional atau grup hampir ya untuk komunikasi, bagaimana mau komunikasi dari bahasa basi, membangun komunikasi apa yang perlu kita cari solusi, apa yang kita eksekusi, baru evaluasi. Nah kalau kita kan sehari sepikir satu tujuan nggak dapat, banyak orang egois sekarang karena semua pikir masing-masing, maka sehari sepikir sepaham pada tujuan. Coba buka konten cara pandang mempengaruhi tanggal 10 ya kan? Intuisi. Nah, ibu Pak Ustadz juga sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya aku meminta teman-teman di kampus untuk bersilaturahmi ke rumah Pak Ustadz. Udah, tentu doa ibunya Pak Ustadz juga nyampe sama kita. Betul ya? Mama harus bicara sama Ustadz kota kita. Dalam pembicaraan itu artinya Pak Ustadz juga sudah pernah ke rumah kita. Ya? Nah, inilah yang gak gampang orang dapat. Kenapa? Karena nggak semua orang tahu cara menghormati. Orang dapat, sementara aku juga bukan gak pintar, tapi inilah kuasa Allah. Ya kan? Melalui apa? Alam semesta. Iya, itu frekuensi Pak. Frekuensi. Iya, jadi kadang-kadang kita nggak ketemu frekuensi kita karena ada satu dinding ya yang nutupin. Ketika ada doa itu Pak, maka dinding itu terbuka. Yakin nggak yakin? Saya yakin untuk hal itu Pak. Karena menurut aku, kalau orang itu bisa nyambung juga kalau satu frekuensi dan satu titik koordinat. Nah, kan kita perlu seperti resolusi kita, resolusi rapimnas, ya, bahasa basi dulu, ya, untuk membuka komunikasi. Dari komunikasi kita gambarkanlah apa solusinya, ya, maju apa maju atau tidak itu dulu, ya kan? Eksekusi Pak. Kalau maju eksekusi, eksekusi ya tentu dievaluasi lagi lah anehnya. Aku berupaya dengan segala kemampuanku, kelebihan dan kekuranganku untuk membuat konten-konten kita, biar kita apa yang ada sama aku, apa yang ada sama kita bisa hal-hal baik bisa kita kirimkan ke konten grup, segera ke konten grup melalui konten ini. Ya kan, biar kita satu frekuensi, satu titik koordinat. Betul Pak. Nah, kalau kita sudah sesuai sama resolusi daripada rapimnas, komunikasi sampai dari Hanif, ya, baru kemarin kita waktu terremen masih sehati, sepikir, satu tujuan. Mulai sekarang kita di sehati, sepikir dan sepemahaman baru sampai ke tujuan. Nah, kalau yang ini kita kelola
Berarti kita bisa hidup damai sejahtera, tapi bukan kaya, cukup. Makanya sedikit disyukuri akan dicukupkan oleh Allah dan nikmat rasanya. Pandangan tuh. Ya kan tadi kan Bapak bilang kan, nanti mau katakan nih Ado, mau bilang kan, ya dari berbagai obrolan kita beberapa bulan terakhir, ya bisa kusimpulkan bahwasannya pemikiran Bapak unik. Tulang ini unik orangnya dan cara berpikirnya pun out of the box. Terima kasih saya ucapkan ya, pertama ke Pak Pembina Pak Rudolf ya, memang udah lama, kalau dilihat dari 2018 saya mengenal tulang ini unik orangnya dan cara berpikirnya pun out of the box. Di luar cara berpikir yang normal, tapi sebenarnya itu solusinya. Ya kadang kita berpikir, misalnya ya dalam berapa kali diskusi, kadang aku juga nggak berpikir itu solusinya. Gimana kalau begini, Mister? Ya juga ya. Itu kadang-kadang dalam pembicaraan kita terjadi. Peduli, rasa perhatiannya itu yang membedakannya dia dengan yang lain. Bukan untuk muji-muji yang ini berlebih-lebihan, enggak. Memang yang saya kenal ya begitu. Kalau soal klien, saya punya banyak klien yang profesional, tapi hubungan yang personal baru ini. Out of the box, berpikir out of the box, di luar kotak kan, bahasa terjemahannya kan begitu. Kan banyak orang-orang mungkin seperti saya lah ya, yang cara berpikirnya ya normanya begitu, aturannya begitu. Tapi kadang-kadang nggak jadi solusi itu. Bagi pengusaha-pengusaha itu kan nggak penting prosesnya, yang penting hasilnya. Oh, berbagai obrolan kita beberapa bulan terakhir, ya bisa kusimpulkan bahwasannya pemikiran Bapak unik. Jadi dalam arti kata, kalau kondisinya Bapak bisa istilahnya menenangkan pikiran, ini terpeta, ini jelas sebenarnya. Jadi seolah-olah puzzle itu datang sama Bapak kayak tumpukan gitu. Nah, sehingga itu yang salah satu aku tangkap dari Bapak, dari omongan Bapak. Kalau satu udah ada yang nangkap, aku bisa menguraikan yang lain. Karena dok bilang, aku nggak pintar, cuma kalian suka datang intuisi. Begitu datang ke otakku ini, gua sama teman dikerjakan, terjawabkan, ya mau ada laporannya, ya itu. Kalau dikatakan teman, iya kalau ya balik lagi, ya itu dia selalu gimana? Itu gimana? Nah, itulah makanya aku selalu butuh menggali dari Bapak, karena yang seringkali Bapak coba lepaskan adalah tumpukan puzzle. Aku punya puzzle ini, ibarat kata yang aku tangkapnya Pak ya, subjektif ya. Selama ini Bapak menyampaikan sesuatu itu, Bapak menyampaikan ibarat Bapak beli mainan puzzle di Gramedia satu paket, udah bertumpuk-tumpuk dan acak, Bapak bilang ke orang, ini gambarnya sungai ini loh nanti gitu, tapi masih acak-acakan gitu. Nah, Bapak butuh orang untuk bisa bantu Bapak menguraikan itu. Salah satu yang melakukan, ya aku tanyakan secara detail, supaya apa? Biar lebih jelas potongan itu satu demi satu posisinya di mana. Nah, kalau nanti ini udah jelas nanti posisinya di mana, barulah kita bisa susun. Barulah nanti kelihatan bentuknya. Oke, benar ini gambar sungai. Kemarin aku bilang, pokoknya aku apa bilang, pokoknya kagum lah, terkesima kagum sama ya, terkesima. Baru aku bilang, Bapak seperti nggak ada. Apa bilang? Kayak nggak pernah Bapak ketemu orang kayak gitu sebelum-sebelum. Kalau diantar iya aku bilang. Tapi karena sudah ada si Risa lah itu. Nah, dan ada lagi lah. Aja lah Pak. Ya. Makanya kan yang unik itu kan ketika Bapak ternyata punya banyak tumpukan gitu, banyak tumpukan puzzle gitu. Dan ya jujur secara teknis Pak, beberapa pun orang yang aku temui kreatif, mereka pasti resah ketika tumpukan puzzle itu nggak terbentuk. Maka butuh
ada trigger tertentu untuk bisa merapikan hal-hal tersebut. Ya, makanya ini kira-kira 6 bulan kemarin ada di konten kita nih. Aku baru tahu ada Toton dalam bahasa Jawa. Dan ternyata Toton itu arti yang sebenarnya adalah tertata dan terstruktur. Toton ini mempunyai arti tertata dan struktur. Jadi saya ada sedikit untuk dari di situ dari tim promosi harus tahu konsep dan filosofi nama dulu. Kami dengan mengambil nama Toton dalam filosofinya ternyata arti dari kata Toton itu secara KPPI atau bahasa Jawa bersumber adalah tertata dan struktur. Tertata dan struktur. Sastra Jawa, Toton itu adalah tertata dan terstruktur. Kemungkinan bawahnya terarah dan terukur. Ya, karena kemampuanku cuma di situ doang, kemampuan terima teman lah. Hanya itu awal kebutuhan orang itu. Nah, kemarin makanya nggak jauh dari sini doang akan bisa kau petakan apa elemen ini. Ya, hanya kebuka lagi. Justru sedang membawa misi besar revolusi mental dengan slogan Tobang Ikan Angkat, bahwa kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, dan keikhlasan adalah bagian dari revolusi mental itu. Lantaran mental adalah struktur yang tidak kelihatan, hanya tergambarkan oleh tingkah dan laku. Makanya revolusi ini tidak mudah. Tak ada batas waktu untuk semacam ini, meski tahapannya bisa kita rasakan. Apa sih Pak yang Bapak harapkan dari KCF ini Pak? Saya hanya merefleksi diri saja. Merefleksi diri, memang sewaktu kecil saya bandal, dewasa saya sangat baik, orang tua saya mulai sadar bahwa kita ini adalah hanya dikasih sementara oleh Tuhan untuk pakai di sini. Lantas perjalanan dari hidup ini harus kita maknai, dan kiranya seperti banyak lagu-lagu yang indah, hidup ini kiranya harus menjadi berkat itu dulu. Nah, makanya kami para pendiri bersepakat, perjalanan hidup kadang tak segampang sulit yang kita pikirkan, tak segampang sulitnya yang kita pikirkan, bahkan jauh lebih sulit dari apa yang kita pikirkan. Nah, disitulah memang kita beberapa tahun kemarin sedang diuji ketahanan kita, keperjuangan kita. Di situ baru kita maknai artinya pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu sesungguhnya bisa kita dapat dari orang yang tidak kita kenal. Pertolongan Tuhan itu banyak sekali, seperti yang kita alami di Toton Group. Pertolongan itu dari orang-orang yang tidak kita harapkan, orang-orang yang tidak kita kenal bahkan. Nah, itulah cara Tuhan bekerja. Nah, makanya kita bersepakat memaknainya. Maka kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan tentunya hal-hal kecil. Yang penting kita mau berbuat dulu. Masalah nanti itu ada kendala atau sukses, masalah belakangan. Asal kita dari niat yang baik, hati tulus, tentu Tuhan akan membuka jalan. Nah, kami tak tahu apakah nanti ada manfaatnya bagi banyak orang, kami tidak tahu, tapi motivasi kami adalah untuk membangun kebaikan. Mungkin kalau tak kami terlalu berlebihan, RM dia, dan dipetik revolusi mental, karakter building. Nah, di saat itu kita sepakat di Toton Group
karena banyak hal-hal yang belum kita tahu, banyak hal-hal yang belum kita kerjakan di saat kita belum mengerti bahwa pertolongan itu bisa dari mana saja. Begitu kita mengerti pertolongan itu bisa dari mana saja, maka kita bersepakat hidup kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun tentu harus dari hal-hal kecil dulu. Nah, kita lantas membuat suatu mindset baru. Tentu kita harus punya jiwa baru juga, jiwa baru. Kalau selama ini kita berjalan kaki dalam perjalanan kami jalan santai kadang kencang, tetapi tak nyampe pada tujuan jadi berkat bagi orang itu. Makanya kami lebih bersepakat bergandengan tangan dengan moto kami, bangkit dan berlari. Artinya kita sadar, oh selama ini memang pola pikir kita masih yang kurang pas lah barangkali ya. Tapi karena dorong dari teman-teman, nah inilah juga kita kami syukurin. Tentu saya sebagai Nasrani juga banyak mendapat masukan dari teman-teman beragama lain dan juga dari aliran barat. Kami semua bersepakat untuk memandang dunia ini dari berbagai aspek. Kira-kira begitu, bangkit dan berlari. Nah, hubungannya dengan KCF, kekeluargaan adalah kami kaum umat, kaum nasionalis. Jadi kurang lebih kalau kurang tolong kami dikasih masukan. KCF bangkit dan berlari ini lebih ke dalam, itu bersifat moral. Ya, yang nyatanya apa? Yang nyatanya maka kami bersepakat untuk membuat suatu organisasi kemasyarakatan bernama KCF. Dia yang punya moto topang ikat angkat, seperti kayak tadi sudah dikatakan oleh ketua dan wakil dan kita semua, topang ikat angkat. Nah, jadi kalaulah mohon maaf banyak sedikit jiwa yang ada di Totem Group, orang Totem Group bangkit dan berlari, raganya itu ada di topang ikat angkat. Jadi satu jiwa raga bulat lah dia kita untuk menyuarakan kebaikan, karena kami juga bersepakat dan kami mohon doa kepada kita semua. Kami belum pada nyampe ke sana, tapi kami memandang pada titik, yaitu kiranya kita bisa apa yang kita omongkan ada hasil dari musyawarah hati dan pikiran, mulut dan mulut, dan itu yang harus kita perniakan kepada dunia dan akhirat tentunya yang terlalu dalam. Tadi ini juga tentu ini katakanlah cita-cita besar kami juga tentu mohon doa daripada kita semua. Ini akan bisa kami lalui kalau tanpa dukungan doa dari para pencipta KCF itu sendiri. Maka nggak jauh dari Indo akan bisa kau petakan apa elemen ini. Ya, hanya kebuka lagi.